Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Petang. 3 orang pelaku perdagangan sisik terenggiling ilegal berhasil diamankan Polres Lamandau, Polda Kalimantan Tengah. Ketiga pelaku memperdagangkan bagian satwa yang dilindungi untuk tujuan komersil. Petugas gabungan Polres Lamandau, Polda Kalimantan Tengah mengamankan 3 orang pelaku perdagangan sisik terenggiling secara ilegal pada hari Minggu 10 Desember 2023. Dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa 12 Desember 2023, Wakapolres Kompol Samsul Bahri didampingi Kasat Reskrim AKP Faisal Firman Gadi menyampaikan bahwa Polres Lamandau berhasil menggagalkan perdagangan bagian satwa yang dilindungi berupa sisik terenggiling seberat 223 kg. Ketiga pelaku tersebut yaitu W, 36 tahun, P, 23 tahun, dan AR, 23 tahun. Ketiganya merupakan warga Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, yang memperdagangkan bagian satwa yang dilindungi untuk tujuan komersil. Adapun awal mula terungkapnya peristiwa tersebut, yaitu tim gabungan personel Polres Lamandau melakukan razia di Jalan Trans Kalimantan wilayah Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, dan melakukan pemeriksaan terhadap sebuah mobil yang di dalamnya ditemukan 9 karung berbentuk kotak berisikan sisik terenggiling. Sisik terenggiling dibeli seharga Rp500.000 dan rencananya akan dijual ke daerah Kabupaten Kotim dengan harga Rp800.000. Dari kejadian tersebut, berhasil diamankan barang bukti diantaranya berupa 9 dus sisik atau kulit hewan terenggiling dengan berat keseluruhan 223 kg. Atas perbuatannya tersebut, para pelaku dapat dijerat dengan pasal 40 ayat 2 Jungto pasal 21 ayat 2 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 juta. Kondisi mahasiswa Universitas Brawijaya Sultan Rifat Al-Fatih, korban naas dari kabel optik menjuntai di Jalan Antasari, Jakarta Selatan, kini telah membaik. Setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur selama 4 bulan, hari ini 12 Desember 2023 Sultan diperbolehkan melakukan rawat jalan. Berikut keterangan selengkapnya. Sultan Rifat Al-Fatih merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Brawijaya yang pada tanggal 5 Januari 2023 yang lalu mengalami kecelakaan lalu lintas yang terpaksa menghilangkan suaranya. Dan juga dari Sultan Rifat Al-Fatih sendiri juga sudah melakukan perawatan di Rumah Sakit Polri dari bulan Agustus 2023. Untuk mengetahui update kondisi dari Sultan Rifat Al-Fatih, saat ini saya sedang berada bersama orang tua ayahanda dari Sultan Rifat Al-Fatih, yaitu Bapak Fatih dan juga saudara Sultan Rifat Al-Fatih sendiri. Baik, selamat siang Bapak Fatih. Selamat siang Mas. Baik Bapak Fatih, saya izin bertanya terkait dengan beberapa pertanyaan terkait dengan Sultan sendiri. Yaitu pertama dari bagaimana kondisi Fatih saat ini Pak? Oke, alhamdulillah setelah menjalani masa perawatan selama 117 hari. 117 hari di Rumah Sakit Polri sini, alhamdulillah kondisi Sultan anak saya sudah jauh lebih baik secara fisik, sudah oke. Kemudian secara fungsi makan dan minum sudah normal dari mulut. Memang saat ini dia masih memiliki keterbatasan karena pita suaranya diangkat sehingga untuk berbicara dia masih menggunakan alat bantu. Tapi secara fisik berat badan sudah naik sekarang di atas 60 kilo. Dari awal pertama kali masuk 46 kilo. Luar biasa ini Rumah Sakit Polri. Dan juga bagaimana kan sebelumnya juga tadi kecelakaan yang dialami oleh Sultan Rifat Al-Fatih sendiri kan memang sempat ada pelaku dari PT Bali itu kan ya. Nah kira-kira untuk bentuk tanggung jawab yang telah dilakukannya itu apa sih Pak? Oke, kalau untuk kasus dengan pemilik kabel penyebab utama kecelakaan saya yaitu PT Bali Towerindo, itu sampai detik ini memang belum ada atensi apapun dan belum ada penyelesaian apapun. Sekedar meminta maaf ataupun menjenguk bertemu anak saya aja belum. Tapi okelah, kita tidak ingin memperpanjang masalah ini. Aktualnya anak saya sekarang sudah secara fisik
sudah maksimal tim dokter mengobati anak saya. Harapan saya masalah dengan Bali Tower ini segera kita selesaikan. Yang penting sekarang anak saya bisa menjalani hidupnya tanpa ada satu beban apapun. Ayo, oke, kondisi anak saya memang sekarang sudah sehat, tapi memang ada keterbatasan dengan tidak bisa berbicara. Ayo kita berbicara, itu harapan saya Mas, secara kekeluargaan. Oke, baik, dan tadi kan sudah ada harapan kepada pelaku utamanya, dan sekarang untuk harapan kepada saudara Rifatnya itu ke depannya gimana Pak? Pastinya saya sebagai ayahnya sangat berharap dia bisa menjalani kehidupannya, masa depannya dengan baik. Kemudian atas kekurangan yang terjadi, saya akan usahakan semaksimal mungkin untuk bisa memberikan satu kemudahan. Nah, untuk itulah saya ingin memang balik lagi berkoordinasi, berbicara, berdiskusi, menyelesaikan masalah dengan Bali Tower. Sekali lagi supaya apa? Supaya tidak ada saling fitnah, supaya tidak ada saling menzolimi di antara kita semua, baik di keluarga saya khususnya di Sultan maupun di pihak Bali Tower, termasuk ribuan karyawan dan semua vendor pasti akan terkena dampak daripada polemik-polemik yang terjadi ini. Harapan saya Sultan dapat melanjutkan kuliahnya secara short term, kemudian melanjutkan hal-hal yang lain untuk masa depannya. Itu harapan saya, Mas. Baik, terima kasih Bapak Fatih atas pemaparan dari informasi terkait kesehatan Sultan. Semoga Sultan ke depannya akan jadi semakin lebih sehat lagi dan bisa menggapai cita-citanya nanti. Baik, terima kasih. Dan juga untuk kedepannya Rumah Sakit Polri akan memberikan pelatihan terhadap Sultan untuk bisa berbicara dengan suara perut agar nanti kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi dalam menjalani hari-harinya. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.